Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 4-5 dan ayat 24 sampai dengan ayat 25. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan, kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Amsal 20 ayat 4-5 dan ayat 24 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Air yang Dalam, ditulis oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 1992, Bill Pinkney berlayar seorang diri mengelilingi dunia dan menempuh rute yang sulit dengan mengitari sejumlah tanjung besar di belahan bumi selatan yang berbahaya. Ia melakukannya demi suatu maksud mulia, yaitu untuk mengilhami dan mendidik anak-anak, termasuk murid-murid di bekas sekolah dasarnya di kawasan kumuh kota Chicago. Tujuannya untuk menunjukkan seberapa jauh mereka dapat melangkah jika mereka tekun belajar dan memegang komitmen kata yang digunakan Bill untuk menamai kapalnya. Saat Bill membawa anak-anak sekolah berlayar di atas kapal komitmen, ia berkata, saat memegang tangkai kemudi kapal itu, mereka belajar tentang arti kendali, pengendalian diri. Mereka belajar tentang kerja sama tim, semua hal dasar yang dibutuhkan seseorang dalam hidup untuk mencapai sukses. Ucapan Pinkney menggambarkan kebijaksanaan Salomo. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Sang Raja mengajak orang-orang untuk mengkaji tujuan hidup mereka. Salomo menasihati kita, pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan, boleh jadi engkau akan menyesal kemudian.
Tujuan jelas yang dimiliki William Pinckney akhirnya mengilhami 30.000 murid dari seluruh Amerika Serikat untuk menarik hikmah dari perjalanannya tersebut. Ia pun menjadi orang Afrika Amerika pertama yang masuk dalam daftar National Sailing Hall of Fame. Anak-anak kita memperhatikan, ujarnya, dengan tujuan serupa. Marilah kita mengarungi hidup ini dengan dituntun oleh petunjuk Allah bagi kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam hidup Anda, apa yang sesungguhnya menjadi alasan Anda bekerja atau melayani. Apa yang Anda harapkan dapat Anda wariskan dari pencapaian Anda. Hal ini patut kamu ketahui. Amsal adalah kata-kata hikmat yang diperoleh dari pengamatan terhadap hidup. Ketika Salomo meminta Allah memberinya hikmat agar dapat memerintah umatnya, Allah menganugerahkan itu kepadanya. Sebagian dari hikmat itu mungkin berupa wawasan adikodrati yang diberikan Allah secara ajaib pada saat Ia membutuhkannya. Namun, Allah bisa juga mengizinkannya untuk melihat kehidupan dengan jernih dan memahaminya dengan cara yang tidak terpahami oleh orang lain. Salomo menggubah 3.000 Amsal, dan banyak di antaranya terdapat dalam kitab Amsal. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, Amsal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Rancangan yang baik adalah rancangan yang dimulai dengan pertimbangan yang baik dan matang. Namun, membuat rancangan atau rencana tanpa pertimbangan akan menghasilkan kebodohan. Dengan memiliki rancangan yang penuh pertimbangan, maka kita bisa berperang dengan siasat. Tentu hasilnya akan lebih baik. Umpamakan kita berencana akan membuka bengkel sepeda, tentu kita sudah mencari nasihat atau saran dari orang yang memiliki bengkel sepeda. Kita perlu mempertimbangkan masukan-masukannya untuk memperkirakan untung ruginya. Kita tidak akan membuka bengkel asal membukanya. Ini dalam skala kecil. Namun untuk mengadakan perang atau perintah perlu rancangan yang matang. Tanpa pertimbangan adalah suatu kebodohan. Bertindak tanpa rencana mungkin disebabkan oleh kesombongan atau ketakutan. Bila sebabnya kesombongan, maka orang itu menganggap diri sudah pandai dan bijak untuk membuat keputusan tanpa pertimbangan orang lain. Bila penyebabnya rasa takut, maka orang itu seperti seorang sopir yang tersesat tapi malu bertanya karena takut tersingkap ketidaktahuannya. Demikian pula umumnya mahasiswa tidak mau bertanya karena takut dianggap bodoh. Seorang yang bijak akan minta pertimbangan atau nasihat bila ia membutuhkannya. Dia tidak merasa sombong atau takut untuk minta nasihat. Sebelum melaksanakan suatu rencana yang besar, dia akan lebih dahulu mengadakan pertimbangan-pertimbangan. Tiada seorang pun yang tahu segala-galanya untuk membuat suatu keputusan yang baik. Memang dibutuhkan kerendahan hati untuk memandang orang lain lebih dari kita. Orang yang bijak memang harus rendah hati. Amsal melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia yang mampu berencana dan mempertimbangkan rencana itu dengan baik. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja sama, bukan hidup yang bersifat individual. Rancangan yang dilakukan dengan pertimbangan berarti dilakukan oleh lebih dari satu orang. Mengapa melalui pertimbangan itu lebih baik? Tak lain karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Bagian penting yang tidak ditangkap oleh seseorang dan ditangkap oleh orang lain.
Rancangan yang melalui pertimbangan yang matang akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Kitab Amsal memberikan contoh yang sejajar seperti penggunaan siasat, strategi, dan pertimbangan yang matang untuk memenangkan perang. Lakukanlah segala perencanaan atau rancangan dengan pertimbangan yang baik, maka semua akan terlaksana dengan sempurna. Kitab Amsal secara konsisten menghargai upaya pencarian nasihat dalam membuat keputusan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tradisi mencari pertimbangan berlanjut dalam gereja Perjanjian Baru ketika Paulus mengangkat penatua-penatua di setiap kota. Tidak ada orang yang cukup dengan dirinya sendiri. Setiap orang memerlukan orang lain yang dapat berada di sisinya untuk menghibur, menegur, menguatkan, atau menasihati. Kedua belas rasul saling menundukkan diri satu sama lain dalam semua keputusan penting. Kita juga diberi teladan Paulus ketika ia pergi ke Yerusalem untuk meneguhkan Injil yang diberitakannya, walaupun ia sudah diajar secara langsung oleh Allah. Ketika terjadi suatu perselisihan, para rasul dan penatua berkumpul di Yerusalem, dan merundingkannya sesuai dengan firman Allah. Paulus mengimbau para wanita yang lebih tua untuk mengajar para wanita yang lebih muda. Petrus memberitahu para pria yang lebih muda agar mendengarkan dan menghormati pria-pria yang lebih tua. Karena itu, buatlah rancangan yang penuh dengan pertimbangan yang matang, maka kita akan meraih keberhasilan yang gemilang. Rancangan manusia Tuhan yang memutuskan. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancangan manusia boleh banyak, manusia boleh merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk digunakan memecahkan masalah dan mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Kita dapat merencanakan segala hal yang akan kita jalani di depan kita. Dan seringkali kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi kita harus sadar bahwa kita hanyalah sebatas tukang rancang, sebab keputusan atas rancangan kita ada di tangan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu apapun yang terjadi setelah kita merencanakan segala sesuatu, patut kita syukuri. Entah hal itu baik ataupun buruk, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Proses itu akan membuat hidup kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, membuat kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, membuat kita lebih lagi berserah kepadanya. Tidak jarang juga apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Bahkan bisa juga semuanya berubah menjadi kebalikannya. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Dan tentunya hal ini sangat mengecewakan bagi kita.
Hal ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tuhan tetap menginginkan agar umatnya tetap memaksimalkan akal dan pikirannya untuk merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya dengan baik. Setelah menyiapkan segala rencana, kita tinggal menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan mulai melangkah dengan iman. Di situ kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup mencurahkan kuasa-Nya untuk memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup memberikan apa yang kelihatan mustahil bagi kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Di saat kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan tercengang melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Dia berikan bagi kita. Oleh karena itu jangan khawatir akan apa yang ada di masa depan kita dan apa yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita yang senantiasa mengasihi Dia. Hal-hal buruk boleh terjadi, tetapi di balik semuanya itu Tuhan telah menyediakan hal yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan akan memberikan kelepasan dan kemenangan bagi hidup kita. Karena itu, serahkanlah segala rancanganmu kepada Tuhan agar Tuhan menetapkan segala yang terbaik bagi kita. Libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Sebelum kita melakukan segala sesuatu selalu ada 1001 rencana dalam benak atau pikiran kita. Langkah demi langkah kita atur begitu rupa agar hasil yang kita capai bisa maksimal dan tidak mengecewakan. Untuk itulah setiap orang pasti membuat suatu rancangan terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan, karena keputusan yang benar akan menentukan berhasil atau tidaknya mencapai target yang diharapkan. Namun perlu kita ketahui, seperti dikatakan dalam ayat nas di atas, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya, namun kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita karena apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau, sebab firman-Nya berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, serta menyelaraskan rancangan kita dengan kehendak Tuhan? Di dalam segala sesuatu kita harus bertanya pada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepadanya serta merenungkan firman-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Namun tanpa sadar kita seringkali lebih menuruti jalan pikiran kita sendiri daripada menurut kehendak Tuhan. Kita merasa diri sudah mampu. Namun jika pada akhirnya kita mengalami kegagalan, kita komplain kepada Tuhan dan menyalahkannya. Tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana adalah awal kejatuhan seseorang karena hal itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Sebaliknya, bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana ia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya.
karena rancangannya selalu yang terbaik. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang setia, ilhamilah aku untuk tekun bekerja demi suatu tujuan yang memuliakan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.